Perkenalkan, nama saya Fahmi Dafaur Ramadhan Wijaya. Saya berasal dari kelas Pertanian 2C. Di sini saya ingin menjelaskan dari mata kuliah Kelembagaan Petani dengan judul Perubahan Sistematik Limbs Lintas Paralel dan dari Sistem ke Proses Pembentukan Kapitalisme. Adapun latar belakang perubahan institusional dalam ekonomi politik Jerman setelah zaman keemasan berlangsung. Dalam prosesnya, rezim perlindungan tradisional tidak lagi mencakup dan berubah menjadi inti yang menyusut dan membuat sistem baru yang jauh lebih tidak bersatu dan jauh lebih beragam. Dalam sistem itu dikelilingi oleh pinggiran yang berkembang dan berbagai metode penerapan upah yang tersentralisasi dan individual, dari perjanjian perusahaan hingga perusahaan yang mengikuti standar industri secara sukarela dan sebagian besar secara selektif ke sektor nominum dan antinium yang berkembang. Selanjutnya adalah penghematan sebagai respon terhadap habisnya sumber daya negara yang sekuler, juga melibatkan privatisasi aset publik dan tugas-tugas kebijakannya, serta ketergantungan pada pasar termasuk pasar internasional untuk memberikan tekanan pada kepentingan domestik yang semakin tidak terkendali. Ini berjalan bersama dengan seorang jenderal. Menurut signifikasinya, lembaga para publik dan disertai oleh intervensi dan regulasi negara yang berkembang untuk tujuan melindungi negara dari persamaan sumber dayanya oleh kelompok kepentingan terorganisir dan memperkenalkan pasar sebagai mekanisme sumber daya yang netral secara politik alokasiannya. Selanjutnya adalah transformasi sistematik. Tujuan terpisah dari kelembagaan ekonomi politik Jerman dapat membuat orang menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tidak lebih dari tersosialisasi marginal sesaat dan pada prinsipnya fluktuasi reversibel dalam sistem yang
pada dasarnya stabil. Namun, ini tidak akan adil dengan fakta yang diamati dalam perspektif yang lebih luas yang mengubah semua 5 sektor berjalan ke arah yang sama yang sebelumnya didefinisikan sebagai salah satu peningkatan disorganisasi. Analisis kelembagaan dan ekonomi politik. Pemeriksaan interaksi sangat bermacam-macam antara 5 perubahan gagal untuk melengkapkan keberadaan sektor dominan yang mendorong pengembangan yang lain melalui kendala untuk saling melengkapi fungsional. Dengan demikian, memperhitungkan fakta bahwa perubahan di seluruh sistem berjalan dengan paralel. Hal ini berlaku khususnya untuk tata kelola perusahaan dan pasar keuangan yang seperti telah kami catat dianggap oleh beberapa orang sebagai lembaga utama kapitalisme modern, di mana semua yang lain berpotensi bergantung secara kuasal. Pada saat ini, disorganisasi sistem perlindungan bersama telah berlangsung selama beberapa waktu. Keanggotaan serikat pekerja semakin menyusut serta mencapai puncaknya setelah perang kedua pada akhir tahun 1970-an. Demikian pula kebijakan sosial telah menjadi semakin tunduk pada tugas yang menyerap kelebihan pasokan tenaga kerja yang meningkat pada awal tahun 1970-an, dan defisit publik telah menjadi endemik pada akhir zaman emas karena ketidakcocokan yang melebar antara tuntutan yang dibuat oleh ekonomi pada swasta pada anggaran publik dan sumber yang dengannya ekonomi yang sama bersedia atau sanggup. Yang selanjutnya adalah model Jerman. Penemuan model Jerman dalam penulisan ilmiah tanggal kembali ke tahun 1980-an ketika Inggris dan Amerika mendiagnosis erosklerosis yang datang dikombinasikan dengan tuntutan untuk keberangkatan mendasar di negara kesejahteraan Eropa pasca perang. Ditemukan sangat kontras dengan kinerja superior saat itu, terutama ekonomi Jerman, dibandingkan dengan kapitalisme yang lebih liberal di negara-negara Anglo-Amerika. Kemudian ada apa dengan Jerman? Konflik di mana-mana. Di model Jerman, meskipun untuk sementara waktu mereka dapat diabaikan atau disiapkan lenten. Mencari model Jerman dalam periode yang lebih lama, orang melihat perubahan Jerman lebih jauh daripada stabilitas, dan memang jika ada sesuatu yang permanen, itu adalah bahwa semua elemen sistem terus bergerak secara individu dan hubungan dengan mereka, fungsi dan disfungsi timbal balik. Mengapa pengamat model Jerman didorong untuk menggambarkan apa yang mereka lihat atau apa yang telah mereka bangun dari apa yang telah mereka lihat? Stabil dan langgeng adalah karena mereka ingin menunjukkan bahwa egilitarisme sosial dan solidaritas politik sesuai dengan ekonomi kapitalis bahkan setelah berakhirnya zaman keemasan, dan bahwa khususnya serikat yang kuat dan demokrasi sosial mandiri sebagaimana mereka telah muncul sejak tahun 1960-an di Eropa tidak ada penghalang bagi kemakmuran ekonomi dan keberhasilan komparatif di bawah kapitalisme. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari
model Jerman ini adalah setiap elemen, misalnya sistem perbankan, tunduk pada dinamika historisnya sendiri. Semua telah terus berubah untuk alasan mereka sendiri dan juga sebagai reaksi terhadap satu sama lain. Dan tentu saja tidak ada anggapan tentang kesesuaian yang telah ditentukan sebelum di antara mereka, meskipun orang-orang ingin memberikan beberapa efek penguatan dari keberhasilan sosial model yang bergantung secara historis, sosial, dan ekonomi. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa konfigurasi kelembagaan yang membentuk sistem Jerman pada tahun 1970-an dan 1980-an diciptakan dalam keadaan utuh atau diciptakan untuk tujuan ekonomi yang harus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.